Shalom, selamat malam semuanya. Apa kabar semuanya? Teman-temanku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam PD hari Kamis, PD online hari Kamis ini. Ada siapa aja nih? Oke, sudah ada 5.000 orang. Udah ini ya, teman-teman. Shalom semuanya. Mari sebelum kita memulai PD pada malam hari ini, kita hening sejenak, tenangkan hati kita. Kita buka dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk segala penyertaan, untuk segala hal yang boleh kami lewati. Untuk segala yang boleh kami lakukan Tuhan, untuk segala yang boleh kami rasakan Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, kami berterima kasih. Indah maupun tidak, enak maupun tidak enak, itu semua yang berasal daripada dan membentuk kami menjadi manusia yang baru dan enak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berterima kasih Tuhan, kami juga bisa berkumpul sini pada PD malam ini Tuhan. Berkatilah kami Tuhan dari awal hingga akhir Tuhan, sama acara PD ini, sama hingga akhir ya Tuhan. Kami bisa sungguh-sungguh mengikuti acara PD ini dengan baik, agar sungguh kami bisa mendapatkan pesan yang berasal dari Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya Tuhan, semua ini kami mohonkan di Kristus Tuhan dan pengantara kami. Oke, sudah siap semuanya memuji Tuhan? Kita percaya bahwa Allah itu baik. Kita percaya bahwa kasih setianya tidak akan pernah berubah dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Karena kita percaya Yesus kita, Yesusku dan Yesusmu luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjuk
kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Oh, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Oh, Yesusku luar biasa. Luar biasa. Kasih setianya tidak akan pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Kita percaya Tuhan, kita percaya teman-teman bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah berubah. Cuman seringkali kita yang sering nggak komit ya. Kadang kita masih suka nuputan, atau mungkin kadang masih kita merasa berat untuk meninggalkan yang seharusnya kita tinggalkan. Tapi pertanyaannya akhirnya bukan masa lalu kita, tapi masa sekarang, masa depan. Apakah kita mau sungguh-sungguh mengikuti Tuhan sampai akhir hidup kita? Mari kita masuk lebih dalam lagi, lebih tenangkan hati kita juga.
Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan atas kasih setiamu yang tidak pernah berubah Tuhan atas hidup kami, atas Engkau yang tidak pernah berubah dalam hidup kami Tuhan. Tapi seringkali kami menyakiti hatimu Tuhan, seringkali kami berubah setia, kami tidak bertahan, kami tidak komit Tuhan. Biarlah Tuhan kami bisa sungguh-sungguh komit Tuhan sampai akhir hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari teman-teman sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita menyatakan sikap tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Sebab itu saya mohon pada Santa Paula Maria, Paula Malaikat Kudus, dan pada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Dari siapapun Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku, tak peduli masa lalu, tetap memilihku, ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu, kuasamu kuatkanku, saatku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku, ku ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir hidupku. Dari siapapun
kuasa-Mu kuatkan ku, besar ku berharap, oh, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkan ku, dasar ku berharap, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku ikuti panggilan-Mu, ku ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidup. Oh, 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 kini aku berserah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan,
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Kau memang yang layak kami puji dan kami sembah Tuhan. Seumur hidup kami hingga akhir hidup kami Tuhan. Karena Engkau yang tidak pernah berubah setia Tuhan. Karena Engkau yang selalu konsisten dalam hidup kami Tuhan. Maafkan kami Tuhan yang masih gak layak Tuhan. Yang tidak akan pernah layak Tuhan. Tapi kasih-Mu Tuhan, itu yang melayakkan kami Tuhan. Masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Bertahan Tuhan. Dalam hidup kami yang penuh dengan masalah. Bukan kuat gagah kami Tuhan. Tapi kekuatan yang berasal daripada-Mu Tuhan yang memampukan kami Tuhan. Tetap hidup Tuhan. Meskipun mungkin kami terseok-seok Tuhan untuk tetap setia. Untuk kami tetap masih berdosa, masih melakukan kesalahan. Mungkin masih malas, masih baper dan semacamnya Tuhan. Tapi Engkau gak pernah menyerah dalam hidup kami. Itulah Tuhan. Nama satu-satunya nama Tuhan. Kami puji dan kami sembah Tuhan dengan seluruh hidup kami Tuhan. Tuhan kami juga minta Tuhan pada malam hari ini juga Tuhan khususnya Tuhan. Kau juga persiapkan kami juga Tuhan. Untuk mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Kuatan yang akan disampaikan oleh Kanita Tuhan. Kami minta Tuhan Engkau memberkati beliau Tuhan. Kau Tuhan dari atas sampai bawah Tuhan. Kau berkati, Kau urapi setiap selnya Tuhan. Sungguh Tuhan, semua yang Kanita sampaikan itu berasal dan hanya berasal daripada-Mu saja Tuhan. Biarlah Tuhan sabda-Mu Tuhan yang disampaikan Tuhan bisa meremah di dalam hati kami. Bisa mekar dan berbuah. Dan menjadikan manusia baru Tuhan. Manusia yang semakin serupa dengan Kristus Tuhan dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan, doa ini kami aturkan kepada-Mu. Dalam pengantaran Kristus Tuhan dan mengantara kami. Amin. Silakan Kanita. Masih di mute ya Kanita. Nanti. Terima kasih teman-teman. Selamat malam semuanya. Shalom. 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 Teman-teman, tema kita malam hari ini adalah stay ya. Saya tanya sama Tien, maksudnya stay itu apa? Apakah tinggal tenang? Apakah tinggal diam? Ataukah kita apa yang kita kerjakan? Ternyata di stay ini kita mau berbicara tentang komitmen, tentang bagaimana kita mengikuti Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, komitmen itu berasal dari bahasa Latin, artinya itu committer. Di situ punya satu arti, kita menyatukan, mempercayai, dan mengerjakan secara bersama. Artinya dalam komitmen itu kita mau bersama-sama mengerjakan tugas dengan setia dan tanggung jawab terhadap orang lain, diri sendiri, dan ada beberapa hal yang kita tuju. Berarti di dalam komitmen ini kita belajar untuk mempercayai dan mengerjakan semua yang diberikan oleh pimpinan kita, oleh atasan kita, oleh orang yang kita percayai untuk kita lakukan. Nah, tapi malam hari ini kita mau melihat bagaimanakah komitmen kita ketika mengikuti Tuhan. Karena komitmen di sini bukan berbicara masalah apakah saya masih loyal, apakah saya masih setia, tetapi komitmen ini lebih jauh berbicara mengenai sikap hati saya bagaimana terhadap Tuhan yang saya ikuti. Bagaimana sikap hati saya, bagaimana pola pikir saya, bagaimana perbuatan saya, bagaimana perkataan saya
ketika saya mengatakan bahwa saya mau mengikuti Tuhan. Karena proses mengikuti Tuhan ini adalah satu proses yang saya bilang ini proses yang luar biasa. Artinya di dalam kehidupan kita itu berlangsung setiap menit. Karena setiap menit juga iblis mau supaya kita tidak komitmen kepada Tuhan. Iblis mau supaya kita tidak punya kepercayaan penuh kepada Tuhan. Caranya dengan masuk lewat pikiran kita. Untuk itu komitmen ini bukan hanya sikap hati, tetapi komitmen ini harus diperbaharui. Harus diperbaharui, harus dibentuk, harus dibangun, dan kita harus berjuang untuk sampai pada garis akhir. Jadi kalau komitmen ini mau saya andaikan itu seperti seorang pelari yang punya garis finish dan startnya itu jelas dari mana. Nah, tetapi malam hari ini kita lebih mau melihat bagaimana cara saya, bagaimana cara saya, kiat-kiat saya untuk saya boleh mencapai garis akhir finish dari semua yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Nah, mari kita buka dari Lukas 9, 57 sampai dengan 62. Ada yang mau membacakannya? Saya persilakan. Lukas 9, 57 sampai dengan 62. Silakan kalau ada yang mau membacakannya. Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Iya. Hal mengikut Yesus, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus. Mari kita berdoa, Tuhan, tidak ada satu kata pun yang kami bisa mengerti kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Untuk itu, tolong kami, tolong hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, agar kami semua boleh mengerti, boleh memahami isi hati-Mu, supaya kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu. Singkirkanlah penghalang sabda-Mu, cairkanlah hati kami yang beku, dan bimbinglah kami di jalan-Mu. Karena Engkau Tuhan satu-satunya tujuan akhir dari kehidupan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Next slide berikutnya. Nah, teman-teman, tadi saya katakan komitmen itu adalah satu keinginan kita, satu sikap hati kita untuk setia dan bertanggung jawab terhadap orang lain, terhadap diri sendiri, atau terhadap pribadi yang kita junjung tinggi. Nah, komitmen itu sangat diperlukan di dalam kehidupan kita. Karena tanpa komitmen, kita tidak dapat berelasi dengan orang lain, kita tidak dapat berelasi dengan sesama, dan kita tidak dapat tentunya berelasi dengan Tuhan. Artinya tanpa komitmen saya juga tidak bisa mengikuti Tuhan seumur hidup saya. Tetapi dari bacaan kita hari ini, di situ dikatakan bagaimana Yesus justru memutarbalikkan pandangan murid-muridnya. Jadi ketika murid-murid tersebut mengikuti Yesus, mereka euforia, mereka senang sekali sampai bilang, "Tuhan,
kemanapun engkau pergi, aku akan mengikut aku. Tetapi di situ Yesus mau berkata bahwa yang murid-murid alami saat ini, entah itu dipuji, entah itu lihat banyak orang, entah itu mereka disanjung banyak orang, entah itu mereka dielu-elukan banyak orang, itu bukan akhir, itu bukan tujuan dari mengikut Yesus. Sehingga Yesus mau memutarbalikkan pandangan mereka dengan berkata, serigala punya liang dan burung punya sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi Yesus mau mengatakan bahwa komitmen itu bukan sekedar saya mau mengikuti Tuhan, bukan sekedar saya mau iring Tuhan, bukan sekedar saya mau menerima berkat Tuhan, tetapi komitmen itu sesungguhnya adalah bagaimana saya bisa melihat Tuhan di dalam segala situasi hidup saya. Nah, ini yang sulit. Karena dalam komitmen itu terkandung banyak unsur. Nanti kita nggak bisa bicara, oh komitmen itu sesuatu yang menyenangkan. Tidak. Komitmen itu justru lebih banyak tidak menyenangkannya. Lebih banyak tidak mengenakannya. Dan lebih banyak jatuh bangunnya. Tetapi kenapa tanpa komitmen seorang nggak bisa ngikut Tuhan? Karena mengikut Tuhan ini pun adalah perjuangan seumur hidup kita. Dan bukan hanya ketika kita lahir baru, ketika kita ikut pencurahan Roh Kudus, ketika kita ikut KRK. Mengikut Tuhan itu bukan berhenti sampai di situ. Mengikut Tuhan bukan hanya pada saat engkau jadi koordinator, pada saat engkau jadi wakil ketua, pada saat engkau jadi ketua bidang, di situ engkau komitmen. Tidak. Tetapi pada saat engkau anggota, pada saat engkau bukan anggota komunitas pun, pada saat engkau bukan anggota PD pun, kita tetap statusnya orang-orang yang punya komitmen kepada Tuhan. Nah, ini yang mau kita gali malam hari ini. Komitmen yang seperti apa yang harus dan saya dan saudara miliki. Slide berikutnya. Nah, bagaimana sih berjalan di dalam komitmen? Nah, tadi dikatakan Yesus tetap setia di tengah ketidaknyamanan. Artinya Yesus berkata bahwa serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini berarti Yesus mau mengatakan bahwa kalau burung aja punya sarang untuk tempat dia beristirahat, serigala juga punya tempat untuk dia beristirahat. Anak manusia itu tidak pernah berhenti beristirahat. Artinya setiap saat dia harus terus melayani, dia harus terus berbuat baik, dan dia juga harus terus menegur, harus terus mengingatkan, dan dimanapun dia berada, situasinya bukan yang menyenangkan, tetapi situasinya justru lebih banyak yang tidak menyenangkan. Sehingga Yesus pernah berkata, Nabi itu ditolak di rumahnya sendiri. Itu Yesus mau mengatakan bahwa, hei, aku ini sekalipun aku disanjung-sanjung, sekalipun aku dipuji, mungkin aku dipuji di kota lain, mungkin aku dipuji di tempat lain, tetapi sesungguhnya di tempatku sendiri itu banyak orang yang gak percaya mujizat, tapi di tempat lain kenapa aku bisa melakukan mujizat? Artinya Yesus mau berkata bahwa komitmen mengikut Tuhan itu dimanapun tuh harus sama. Nah, ini yang gak bisa. Ini yang saya juga belajar. Komitmen untuk ikut Tuhan dimanapun harus sama. Nah, teman-teman, sampai hari ini saya nggak pernah bisa bobo di atas tikar. Kenapa? Saya nggak nyaman dengan tikar. Saya hanya bisa bobo itu di kasur atau di busa. Minimal ada busa sedikit aja. 2 cm, 3 cm, 5 cm, asal ada busa saya bisa bobo. Tapi kalau teman-teman kasih tikar sama saya nggak bisa bobo. Saya akan lebih memilih untuk duduk. Lebih memilih untuk duduk dan tidur. Karena saya tidak merasa nyaman. Nah, inilah kehidupan rohani kita. Kita tuh seringkali memilih.
Kita seringkali memilih yang mana membuat saya nyaman, itu yang akan saya tempati. Yang mana membuat saya nyaman, itu yang akan saya ikuti. Mana teman yang baik sama saya, itu yang akan saya ikuti. Mana teman yang jahat sama saya, awas loh, saya akan lebih jahat lagi. Mana teman yang gak setia sama saya, itu yang akan saya jauhi. Tapi yang setia sama saya, wah, yang jadi follower saya, itu yang akan saya ikuti. Teman-teman, Yesus. Kita adalah pengikutnya Yesus. Kita bukan sekedar ikut saja, tapi kita pengikut. Kalau ikut ya ini seperti gambaran orang-orang yang cuma takjub dengan mujizat yang Yesus buat. Cuman takjub sama, oh Tuhan jawab doaku. Oh Tuhan jawab doaku. Tuhan baik padaku. Tuhan berikan aku berkat. Aku lulus kuliah, aku dapat kerjaan baik. Tetapi saat Tuhan belum kasih pacar, saat Tuhan nggak mengabulkan doa, apakah saya masih bisa berada di dalam zona ketidaknyamanan tersebut? Jadi kalau kita mau berjalan dalam komitmen, tetaplah setia sekalipun di sekelilingmu itu tidak memungkinkan untuk engkau setia. Misalnya ada teman yang nggak dukung kita, ada situasi yang nggak dukung kita, tetapi Yesus katakan, lihatlah komitmen saya, belajar daripadaku, karena aku ini lemah lembut, aku ini rendah hati. Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa ya inilah hidup sebagai pengikut Yesus, follower, bukan follow Yesus. Kalau follow ya seperti Katolik KTP ya, gampang-gampang aja gitu. Ikut Yesus, KTP Katolik, ikut baptis, ikut komuni, ikut segala macam. Tapi giliran kita diajak untuk melayani Yesus, kita nggak mau. Diajak untuk ke persekutuan, kita nggak mau. Karena apa? Saya nggak merasa nyaman ikut seperti itu. Saya nggak merasa nyaman, saya nggak merasa dapat apa-apa dengan itu. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau berjalan dalam komitmen, tetaplah kita untuk setia di dalam ketidaknyamanan kita. Kemudian, apa yang mau kita lihat di slide berikutnya? Next. Nah, tadi dikatakan di ayat yang ke-61 sampai dengan 62. Sebelumnya, slide berikutnya, next, yang slide ketiga. Nah, yang kedua ini, kita berani untuk memberikan prioritas. Di ayat yang ke-59 sampai dengan 60, di situ dikatakan, ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku, tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Tapi Yesus berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tapi engkau pergi dan beritakanlah Injil di mana-mana. Yang kedua, di sini mau dikatakan bahwa kalau kita udah komitmen, kita harus berani untuk memberi prioritas pada pekerjaan Tuhan. Artinya di sini bukan, oh izinkanlah aku menguburkan bapakku. Artinya bukan seringkali ada banyak anak-anak Tuhan yang salah kaprah ya. Saya pernah dengar bahwa ketika mereka sudah mengikut Tuhan, mereka nggak mau lagi tengok orang tua mereka. Mereka nggak mau lagi memperhatikan orang tua mereka. Tetapi mereka hanya pelayanan. Jadi sama keluarga itu udah nggak fokus, sama keluarga udah nggak peduli. Intinya karena menurut mereka pelayanan itu harus memprioritaskan Tuhan. Tetapi di sini Tuhan mau berkata bahwa ketika kita sudah berkomitmen untuk melayani Tuhan, untuk mengikuti Tuhan, seharusnya kita tahu yang mana yang mesti kita lakukan dahulu. Nah, kadang-kala anak-anak Tuhan besok mau ujian, tetapi hari ini pede. Saya mesti bagaimana? Nah, saya kalau ditanya seperti itu, saya akan jawab, kamu izin nggak pede? Kamu belajar di rumah. Karena tujuan utamanya kamu datang di kota Bandung ini adalah belajar. Jadi intinya belajar. Loh, Kanita, belajar itu kan bukan pekerjaan Tuhan. Siapa bilang bukan pekerjaan Tuhan? Belajar itu juga satu pekerjaan Tuhan yang sedang diberikan kepada kita untuk kita studi dengan baik, untuk kita belajar dengan baik. Setelah kita lulus, kita bisa dapat pekerjaan dan kita bisa
membahagiakan kedua orang tua kita. Itulah tugas kita sebagai seorang anak. Nah, kalau gara-gara pelayanan semuanya terbengkalai, menurut saya pribadi ini juga salah. Jadi kita harus punya prioritas. Oh, besok saya harus nganterin istri saya, misalnya saya harus nganterin istri saya untuk pergi ngunjungin saudaranya yang sakit. Nah, hari ini ada yang bilang ya, nah disuruh belajar buat sidang sama Kak Yusni. Ya benar. Jadi intinya, kalau kita anggota persekutuan, kalau kita anggota komunitas apapun, tetapi pada saat bersamaan kita punya tugas, dahulukan tugas kita. Nah, kalau misalnya ibu kita sakit, orang tua kita sakit, ada keluarga kita sakit, tetapi pada saat itu kita ada jadwal pelayanan, ya kita minta digantikan, kita minta ditunda. Karena apa? Keluarga kita itu prioritas dalam kehidupan kita. Nah, jangan pernah bilang, oh keluarga itu nggak penting karena membaca ayat ini. Oh, nanti biarlah orang mati menguburkan orang mati. Maksudnya adalah biarlah orang mati itu yang ngurusin ada, misalnya yang ngurusin ya tukang kuburan ya, tukang gali tanah. Tetapi kita urus yang lain, urus acara yang di rumah, urus bagaimana kita ketemu dengan pastor, minta misa requiem, urus bagaimana kita dengan keluarga membereskan semua apa yang ditinggalkan oleh orang yang kita sayangi yang sudah meninggal. Nah, seperti itu. Jadi ada yang bagian kita, ada yang bukan bagian kita. Tapi kita harus memprioritaskan apa yang menjadi bagian kita pada saat kita untuk melayani Tuhan. Nah, jangan pernah berkata bahwa, oh kalau misalnya, saya ini sekarang nih Kanita, saya ini sekarang koordinator. Besok ada acara camp, besok ada acara bakti sosial, ada acara ini. Tapi di saat saya bersamaan, saya juga harus menyelesaikan persoalan dengan keluarga. Selesaiin dulu persoalan dengan keluarga. Selesaikan dulu dengan adik-adik kita. Baru kita datang untuk melayani. Karena buat saya, Yesus mau kita punya prioritas hidup. Nah, tadi di ayat berikutnya dikatakan lagi, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Artinya, tetapi engkau pergilah dahulu dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Artinya bahwa apa yang kita hadapi saat ini, itulah prioritas kita. Apa yang ada di hadapan kita, itulah prioritas kita. Apa yang ada saat ini di depan mata kita, itulah prioritas kita. Kita sudah berkeluarga, ya prioritas kita keluarga. Kita belum berkeluarga, kita masih kuliah, ya prioritas kita kuliah kita. Oh, Kanita, saya belum berkeluarga, saya sudah selesai kuliah, ya prioritas saya pekerjaan saya. Tetapi, satu hal yang perlu digarisbawahi di tanda merah, jangan sampai juga prioritas kita membuat kita tidak bisa taat untuk melayani Tuhan. Jadi saya katakan, ini sesuatu yang saling bersinggungan. Sesuatu yang saling bersinggungan, sesuatu yang letaknya dekat, tetapi bagaimana kita mematchingkan keduanya ini menjadi satu rangkaian dalam kehidupan kita. Ketika saya sudah memprioritaskan keluarga saya, ketika saya sudah memprioritaskan anak-anak saya, memprioritaskan istri saya dan sebagainya, saya pun pasti bisa memprioritaskan pelayanan saya. Karena intinya semua itu Tuhan yang kasih kok. Tuhan yang kasih kesempatan kita untuk berkeluarga, Tuhan yang kasih kesempatan kita untuk kuliah, Tuhan yang kasih kesempatan kita untuk bergabung dalam komunitas Hope ini, ya berarti Tuhan tahu kita bisa memprioritaskan Dia di dalam kehidupan kita. Nggak mungkin Tuhan kasih pelayanan di komunitas kalau kita nggak bisa berprioritas dalam hidup kita. Jadi kita harus bangga dong ya bahwa semua anggota di komunitas ini adalah orang-orang yang sudah memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupannya. Karena kita memprioritaskan Tuhan, maka kita mau mencoba untuk memprioritaskan hidup kita juga untuk melayani Tuhan. Next slide berikutnya. Yang ketiga, ini ada di ayat yang 61 dan 62.
Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Nah, di situ dikatakan bahwa ada semacam keengganan untuk komitmen 100% karena takut kecewa. Saya pernah dengar satu omongan teman, Nit, nanti kalau kamu punya suami atau punya pacar, jangan cintai dia 100%. Loh, kenapa? Nanti kalau kamu kecewa, kamu sulit untuk melupain dia. Sulit untuk putus sama dia. Itu waktu pacaran. Waktu nikah pun jangan 100%. Nanti kalau kita diselingkuhin seperti apa rasanya? Nah, teman-teman, tapi di sini Yesus mau berkata, kalau mau menjadi seorang pelayan, kalau mau komitmen sama Tuhan, sepenuh hati, dengan sempurna, dan dengan segala konsekuensinya. Di ayat 61-62. Artinya apa? Kalau kita mau komitmen untuk melayani Tuhan, jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Dia Yesus katakan, kalau orang bilang siap untuk membajak, tetapi dia menoleh ke belakang, hasilnya kan nggak rapi. Bajakannya itu hasilnya nggak rapi. Dia akan ada maju, mundur. Hasilnya hasil seperti itu. Kalau kita perhatikan seorang yang jahit baju, dia kalau jahit baju kan jahitnya terus dimesinkan terus. Dia nggak mungkin jahitnya tuh udah terus ya gitu nanti, oh saya sukanya bagiannya mundur lagi, enggak. Tapi dia akan terus taruh di mesin, dan begitu terus taruh di mesin, dan mesin itu akan merapatkan kainnya satu demi satu. Nah, kalau orang gergaji pun arahnya pasti ke depan, terus. Yang jalannya mundur cuman undur-undur gitu ya. Nah, apakah kita jadi undur-undur? Atau kita akan berlari di dalam pelayanan kita? Artinya, kalau kita memilih untuk melayani Tuhan, layanilah Tuhan dengan segala konsekuensi. Layanilah Tuhan dengan ketidaksempurnaan kita. Layanilah Tuhan dengan ketidakmampuan kita. Karena ketidakmampuanmu, ketidakbisaanmu, itu yang akan menjadi senjata untuk Tuhan pakai. Makanya Rasul Paulus bilang, di dalam kelemahanku, justru kuasamu menjadi sempurna. Kelemahanku ya. Padahal Rasul Paulus sudah segitu gedenya, namanya udah dikenal orang, hidupnya udah wah, tetapi dia katakan, harus terus-menerus belajar untuk menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, pelayanan kita tuh nggak mungkin bisa menyenangkan hati banyak orang. Iya nggak sih? Nggak bisa. Anggota HOP berapa? Misalnya 25. Kita nggak mungkin bisa nyenengin hati semuanya. Tetapi tujuan akhir kita cuma satu. Tuhan yang disenangkan. Kalau Tuhan sudah disenangkan, Dia akan buka mata semua orang untuk melihat Tuhan yang hadir dalam diri kita. Kalau Tuhan sudah disenangkan, kalau Tuhan sudah dipuji, kalau Tuhan sudah dimuliakan, kalau Tuhan sudah menjadi yang terutama dalam pelayanan kita, Dia akan mampu buka setiap jalan yang kau anggap tidak mungkin. Dia akan mampu buka semua jalan, semua harapan yang rasanya susah bingit-bingit. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ini adalah tahun ke-7 saya bertahan dari kanker. Puji nama Tuhan, tanggal 11 Juni kemarin saya udah melakukan PET CT scan ke Jakarta, ke Pluit Gading. Hari Sabtu saya datang ke sana, lampunya mati. Jam 9 mati lampu, jam 10 mati lampu, akhirnya jam 12 dokternya bilang pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan. Ibu mau refund atau mau ke rumah sakit lain? Saya tidak mau refund, saya tidak mau ke rumah sakit lain, saya tetap mau di sini. Besok dokter tolong kasih jadwalnya sama saya, kalau ada pagi biar saya nggak usah pulang lagi ke Bandung. Karena saya pikir transportnya udah cukup mahal, pulang pergi udah 300.000 pakai kereta. Akhirnya dokternya sampai sore nggak nge-WA, berarti nggak ada jadwal. Saya pulang ke Bandung. Setelah pulang ke Bandung, terus sudah gitu diminta hari Kamis lagi kembali. Saya bilang, dokter saya masih lelah. Akhirnya hari Sabtu saya kembali ke sana, kembali ke Pluit Gading. Tapi walaupun di rumah sakit
sudah banyak yang mendoakan saya. Tante Lucy, Om Pupu, Tante Guatong, Om Yanto sudah mendoakan saya, sudah bantu saya, sudah dukung saya dalam doa. Tapi kekhawatiran itu jalan terus. Di sini tuh iblis nggak berhenti-berhenti untuk bilang, nanti kalau hasilnya nggak bagus gimana nih? Tapi di situ saya belajar untuk mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Air mata saya berlinang-linang saat mau memasuki ruangan itu. Dinginnya ruangan itu. Saya rasakan sungguh-sungguh dan saya tahu Tuhan, aku pasrah. Apapun hasilnya, aku sudah lakukan bagianku. Komitmenku untuk sembuh dari kanker aku sudah lakukan. Teman-teman, sekarang saya mulai vegan gitu ya. Mulai hidup vegan. Tapi bukan berarti saya nggak punya ada banyak hal yang menurut saya dulu Tuhan kadang bosen, kadang apa dan segala macam. Tetapi saya bilang saya mau belajar komitmen Tuhan. Di tengah ketidaksempurnaan saya, di tengah ketidakmampuan saya, tapi saya mau belajar komitmen. Komitmen bukan dibangun dari ketidaksempurnaan saya, tapi dibangun dari keinginan hati saya untuk jalan terus. Saya mau jalan Tuhan, saya mau sembuh dari kanker. Lebih dan lebih lagi. Saya mau sembuh seumur hidup saya. Artinya sudah selesai semua treatmentnya. Hasilnya sudah clear, komplit, respon. Semua terapi sudah komplit, sudah respon. Dan tidak ditemukan apapun di dalam tubuh saya. Bukan berarti saya lengah, tetapi saya harus jaga anugerah. Teman-teman yang dikasih itu nggak mudah loh untuk kita jaga hidupnya Tuhan, jaga baiknya Tuhan di hati kita ini. Tapi komitmen harus melakukan dengan sempurna dan kita harus terima konsekuensinya dalam hidup kita. Kalau kita berbuat dosa, kalau kita jatuh ya bangun. Berbuat dosa ya bangkit. Teman-teman yang lain pada dukung kok. Cuman yang bisa melakukan itu saya sendiri. Teman-teman cuma bisa bilang, ayo kita doakan, kita dukung. Tapi kalau di diri sendiri nggak ada kemauan. Ya, slide berikutnya. Ya, slide berikutnya. Nah, ini ada 3 komitmen yang harus kita pegang di dalam kehidupan kita. Yang pertama itu kembali lagi mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan ini bukan sekedar hanya masalah apakah saya seorang tim, apakah saya anggota persekutuan, tetapi mengikut Tuhan ini berbicara mengenai kehidupan kita seumur hidup kita. Artinya dari kita lahir sampai dengan nanti kita bertemu dengan Dia, itu adalah komitmen. Komitmen kita. Sekalipun dulu kita masih bayi, kita nggak tahu komitmen kita, yang membawa kita untuk komitmen adalah orang tua kita. Ketika orang tua kita membawa kita untuk dibaptis, di situ orang tua kita berkomitmen untuk mendidik kita menjadi pengikut Tuhan. Dan tanggung jawab orang tua itu terus menyertai kehidupan kita. Sampai dia kembali kepada Bapa, tanggung jawab itu baru berhenti. Nah, komitmen itu adalah mengikut Tuhan dengan segenap hati. Artinya segenap hati itu kita tidak perlu mempertanyakan lagi, Tuhan, apa yang harus saya berikan? Ya, yang kita berikan cuma 1, 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan, ya apa yang ada padamu? Apa yang ada padamu, apa yang nempel di hidupmu, apa yang ada di hatimu, baik itu buruk, baik itu kekhawatiran, baik itu kebencian, baik itu harapan, baik itu sukacita, ya semuanya give to the Lord. Kasih semua sama Tuhan, biar Tuhan yang kumpulin, biar Tuhan yang selesaikan, dan biar Tuhan yang mau pakai hidup kita ini untuk Dia. Itu. Jangan sampai kita hanya serahin yang baik-baiknya aja atau yang jelek-jeleknya aja tanpa kita mau terbuka sama Tuhan. Tuhan adalah pribadi yang terbuka, Dia pribadi yang lembut, Dia pribadi yang tidak pernah memaksa, dan tidak ada alasan apapun dalam hidup kita untuk kita tidak mau mengikuti Dia. Karena Dia sudah membayar seluruh kehidupan kita dengan mati di kayu salib untuk kita. Yang kedua, next. Komitmen untuk menjadi yang terbaik dari diri kita sendiri. Nah, banyak orang sekarang merasa puas diri ya. Yang penting udah bisa makan,
yang penting udah bisa kerja, yang penting udah bisa hidup, itu udah bersyukur. Tapi bagi anak Tuhan, pencapaian tersebut nggak boleh berhenti. Artinya, Tuhan sudah memberkati kita dengan pekerjaan, Tuhan sudah memberkati kita dengan pelayanan, tetapi jangan pernah berhenti untuk membawa orang lain kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Dan untuk menjadi diri lebih baik daripada hari yang kemarin. Menjadi diri lebih baik daripada hari yang kemarin itu maksudnya, saya dan teman-teman setiap hari harus belajar untuk mengampuni, belajar untuk menerima semua yang kita nggak bisa terima, belajar untuk melayani, belajar untuk setia, belajar untuk komitmen, belajar untuk taat. Bukan hanya kalau Kak Yusni ngomong baru kita kerjain, bukan hanya kalau Kak Yusni udah tanya baru kita ini, nggak, belajarlah untuk punya komitmen itu. Karena suatu saat kalau nanti Yusni nggak bersama-sama dengan kita, entah dia pindah ke kota lain atau ke negara lain mungkin ya, nah kita tahu bahwa saya dulu pernah diajarin, saya dulu pernah dikuatkan dengan komitmen tersebut, ya ini loh yang harus saya lakukan gitu. Jadi komitmen itu setiap saat tuh perlu diingatkan, tetapi semuanya tergantung kita. Tapi kalau kita mau berusaha menjadi lebih baik, ya lakukanlah itu keluar dari hatimu. Bukan karena dipaksa. Karena sesuatu yang dipaksa itu nggak enak. Kalau anak kecil, kalau nggak mau minum obat, hidungnya dipencet ya. Hidungnya dipencet, terus dimasukin ini kan dia akan jerit-jerit. Nggak enak, obatnya bisa dimuntahin lagi dan sebagainya. Teman-teman jangan seperti bayi rohani yang harus dipaksa terus. Suatu saat, kita harus menjadi orang-orang yang dewasa rohani. Dan satu hal yang perlu kita garis bawahi, semakin tinggi kerohanian seseorang, semestinya semakin tinggi komitmennya dia untuk senangkan hati Tuhan. Karena kalau kita senangkan hati Tuhan, otomatis kita akan senangkan sesama, otomatis kita akan senangkan orang yang terdekat dengan kita. Berapa banyak rumah tangga hancur saat ini? Karena mereka nggak bisa komitmen untuk melihat kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Selalu yang dilihat kekurangan istrinya, kekurangan suaminya. Akhirnya bosan. Emangnya bisa diretur? Kalau rumah tangga Katolik nggak bisa diretur. Rumah tangga Katolik nggak bisa diretur. Rumah tangga Katolik nggak bisa diapa-apain. Pokoknya itulah seumur hidup kita sama dia. Wis, bojone, aku cintanya ya sama itu. Udah nggak bisa kemana-mana lagi. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita pengen jadi orang yang lebih baik atau kita puas dengan apa yang ada pada kita? Kalau saya sih belum puas sama apa yang ada di diri saya. Saya selalu pengen lebih lagi di tengah ketidakmampuan saya. Karena saya tahu Tuhan terlalu baik buat saya. 7 tahun bebas dari kanker, berjalan dengan tertatih-tatih untuk bersama-sama bilang sama Tuhan, Tuhan aku pengen sembuh. Itu bukan hal yang mudah. Terus kalau Tuhan sudah sembuhin mau bikin apa? Ya senangkan hati Tuhan. Hidup dan mati di tangan Tuhan. Waktu 2 minggu lalu saya diajak sama teman untuk mendoakan adiknya yang sakit kanker. Sudah kanker stadium akhir. Dokter bilang, ini kankernya langka. Kanker otak. Dia minta didoakan. Begitu saya datang, dia tadinya nggak percaya sama Tuhan. Karena dia begitu. Dia seorang seorang yang aktif dalam usaha tadinya. Dia punya usaha online, dia anaknya aktif, pokoknya dia jarang ke gereja gitu. Sampai jarang ke gereja, sampai dia katakan Tuhan itu ada nggak Kak? Saya boleh marah nggak sama Tuhan? Saya bilang kamu boleh marah sama Tuhan. Tuhan Yesus aja marah di Getsemani, dia bilang Tuhan kalau boleh tolong dong jangan. Tapi kalau emang nggak boleh, tetapi saya bilang semarah-marahnya kamu sama Tuhan, cuma Tuhan yang bisa sembuhin kamu dari kanker. Saya katakan seperti itu. Jadi sikap saya harus gimana Kak? Berserah sama Tuhan. Takut ya ngejalanin terapi. Ntar saya takut begini. Hidup dan mati kita di tangan Tuhan. Saya bilang, jalanin aja. Lakuin aja bagian kamu. Perkara mau sembuh, mau enggak, itu urusan Tuhan. Tapi saya cuma mau bilang, kalau kita udah lakuin bagian kita, ingat Tuhan gak akan menahan-nahan berkatnya dia buat kita. Tuhan akan memberikan apa yang pantas untuk kita terima, yaitu buah dari komitmen kita, buah dari ketulusan kita untuk menjalani semua proses ini. Saya katakan,
Akhirnya dia bilang, iya Kanita, saya mau operasi yang ketiga kali. Saudara, teman-teman, badan kirinya tuh udah nggak bisa digerakkan. Sekujur bagian yang kirinya udah nggak bisa digerakkan. Nih Kanita, saya nggak bisa digerakin lagi semuanya tangan kakinya. Kalau tadinya saya pakai kursi roda, mungkin saya bisa kemana-mana. Nanti kalau kamu bisa pakai kursi roda, kamu bisnis lagi, saya bilang, online lagi. Tapi dengan seperti ini, waktumu tinggal satu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Teman-teman, saya 3 jam di sana. Ketika saya doakan dia mau nggak lahir baru trimesis, dia katakan mau. Pas saya keluar, saya tinggalin sebentar untuk istirahat. Dan akhirnya dia bilang, Kanita terima kasih. Saya mau terusin terapi ini. Saya mau Kanita, supaya saya sembuh seperti Kanita. Bukan seperti Kanita, saya bilang. Tapi seperti Yesus yang hidup dalam diri Kanita, yang sudah sembuhkan Kanita, seperti itulah, itu akan jadi hidup kamu. Saya katakan seperti itu. Saya harus yakin ya Kanita, harus yakin. Dan saya nggak bisa katakan terus-terusan sama kamu, karena saya nggak tinggal di rumah ini sama kamu. Saya ngomong hari ini, tapi semuanya tergantung kamu. Teman-teman yang dikasih Tuhan, jadilah selalu pribadi yang pengen lebih baik dari hari yang lalu, karena besok itu tantangan kita tuh beda lagi, nggak akan sama seperti yang hari ini. Baik, yang saya terakhir, komitmen untuk membangun keluarga kita. Nah, ini bukan hanya ditujukan untuk yang sudah berkeluarga, bukan hanya ditujukan untuk Kak Yusni saja, bukan. Tetapi ini kita mau berbicara mengenai kita pun adalah anggota keluarga. Ien, Maria Lili, Krishna, Joshua, ini kan punya keluarga juga semuanya. Punya ayah, punya ibu. Tetapi apakah saya ini, seorang saya yang notabene adalah pelayan di komunitas Hope, bagaimana hidup saya di keluarga? Nah, ini yang harus jadi refleksi kita. Apakah kehadiran saya itu membuat keluarga saya itu bahagia enggak? Membuat keluarga saya sehat, membuat keluarga saya utuh enggak? Atau justru kehadiran saya yang notabene adalah seorang anggota Hope ini, justru di keluarga saya tuh jadi batu sandungan. Saya katakan seperti ini karena apa? Karena banyak anak-anak Tuhan di luar terlihat baik, tapi giliran di dalam, justru mereka nggak bisa kasih support buat adik-adiknya. Nggak bisa kasih support buat orang tuanya. Sehingga orang tuanya berkata, pelayanan yang seperti apa? Tetapi kalau kita melayani Tuhan, dan kita punya komitmen bahwa keluargaku adalah prioritas utama dalam hidupku, karena ini adalah orang yang paling terdekat aku, yang menjadikan aku ada sampai dengan hari ini. Nah, inilah komitmen kita. Bagaimana saya untuk mengasihi keluarga saya? Bagaimana saya untuk mengasihi papa saya, mama saya, sekalipun mereka, aduh Tuhan, aduh Gusti, luar biasa cerewetnya. Ampun cerewetnya. Tapi bagaimana saya mau mengasihi mereka untuk menjadi keluarga yang berkenan di mata Tuhan. Jadi bukan hanya kita komitmen untuk melayani Tuhan, bukan hanya komitmen untuk diri kita sendiri, tetapi kita mau ambil komitmen untuk keluarga, orang-orang terdekat dengan kita. Jadi 3 hal penting ini, kalau teman-teman lakuin, ini sederhana banget bahasanya sederhana, tapi cara kita melakukannya luar biasa. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, tanggal 15 Juli yang lalu, saya melayani di Kalimantan, di Camp Mua Berkat. Di sana saya bertemu dengan 115 wanita yang berasal dari banyak kota. Di Ketapang itu 30 menit dari kota Pontianak. Dan di sana saya mendapatkan satu pengalaman bahwa banyak orang berjuang untuk datang mengikuti camp tersebut dari pedalaman. Ada 6 jam, ada yang 3 jam. Bahkan saya ketemu dengan satu yang konseling sama saya itu petani sawit. Dia seorang wanita, dia wanita ya, namanya Camp Mua Berkat, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Tapi lewat hidupnya dia, saya boleh melihat bahwa tadi kamu ngikutin camp ini acaranya bagaimana, Dek? Kak, katanya, saya cuma dengar aja, tetapi yang saya dengar itu sudah menjadi sesuatu kebahagiaan buat hidup saya. Saya mau melakukan seperti yang
tadi Kak Nita omong, tadi pembicara-pembicara yang lain juga omong mau seperti apa. Saya cuma bilang satu hal, kalau kamu mau hidup kamu lebih baik lagi, belajarlah untuk menerima suamimu apa adanya. Belajar untuk menerima suamimu karena itu ayah dari anak-anakmu lebih baik lagi. Besok kamu akan ketemu dengan mereka dan kamu akan praktek bagaimana mengasihi suami kamu. Di sini kita bisa bilang ampuni, di sini kita bisa bilang ini, tapi sepenuhnya itu nanti adalah urusan kamu dengan suami di rumah. Waktu saya bertemu dengan mereka, saya melihat ada begitu banyak ya inilah tugas saya sebagai istri, sebagai pendamping, sebagai seorang penolong bagi suami, ya saya harus memiliki komitmen kuat untuk mengasihi dia dan untuk menerima dia dan untuk membangun keluarga ini menjadi satu bagian yang utuh, bukan yang terpecah-pecah. Nah, apakah kehadiran saya justru sungguh boleh membuat bahwa keluarga saya itu keluarga yang makin baik ya? Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, inilah yang mau kita gali malam hari ini. Komitmen bukan berbicara masalah status, komitmen bukan bicara masalah pangkat, bukan bicara masalah jabatan, tapi komitmen lebih berbicara kepada sikap hati. Sejauh mana saya memberikan diri saya untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati saya, untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dan untuk mengasihi keluarga saya, untuk membangun keluarga saya. Dan untuk menjaga komitmen tersebut, saya harus meninggalkan ketidaknyamanan, segala sesuatu yang membuat saya dinina-bobokkan, membuat saya terlena, kebahagiaan yang sesaat buat saya, ini menjadi sesuatu proses yang menyenangkan buat diri saya. Dan saya harus setia dalam komitmen tersebut. Teman-teman, mari kita setia, mari kita tetap tinggal dalam komitmen kita, sampai Tuhan memanggil kita untuk kembali. Karena suatu saat nanti kita akan pertanggungjawabkan komitmen ini di hadapan Tuhan. Kuncinya cuma satu, berjalan terus bersama Tuhan, berharap terus bersama Tuhan, dan jadikan Tuhan sebagai pendamping di dalam komitmen ini. Mari kita berdoa, kita bersama-sama teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan, tidak satupun perkara dalam hidup ini yang kami bisa lewati tanpamu. Kami cuma mau lewati dengan Engkau Tuhan, dengan komitmen sepenuh hati kepadamu. Untuk itu berkatilah seluruh adik-adikku di dalam komunitas Hope ini. Engkau memberkati Joshua, Engkau memberkati Krishna, Engkau memberkati Maria Lily, Engkau memberkati Margareta Yelintina, Engkau memberkati Albert dan Wisni, Engkau memberkati Tien, Engkau memberkati teman-teman kami yang lain Tuhan. Engkau memberkati semua mereka di dalam kasih-Mu malam hari ini. Engkau memberkati Christian, Engkau memberkati Deka, Engkau memberkati Toto Tuhan, Engkau memberkati Pujo, dan Engkau memberkati semua saja Tuhan, baik yang ada di ruangan Google Meet ini maupun yang tidak bisa hadir malam hari ini. Kiranya berkat, kasih, dan kesetiaan-Mu melimpah dalam hidup setiap kami, supaya kami terus memiliki komitmen yang teguh di hadapan-Mu. Jauhkanlah daripada kami kesombongan, jauhkanlah daripada kami keegoisan dan cinta diri, tetapi dekatkan selalu kepada kami, untuk kami setia di dalam kehidupan kami. Bagaimanapun juga Tuhan, hidup ini yang kami nikmati ini sudah sangat-sangat luar biasa. Untuk itu biarlah kami membalasnya dengan luar biasa, terus mengasihi Engkau seumur hidup kami. Terimalah seluruh persembahan hidup kami Tuhan, dan jadikan kami bukan hanya ikut Yesus, tetapi kami seorang pengikut Yesus yang berani bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan iman kami di hadapan Engkau. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kanita atas waktunya yang begitu menggugah dan begitu menginspirasi. Jadi ini ya, mengerti lagi mengenai tentang komitmen ya. Komitmen kita sebagai pelayan Tuhan, dan juga komitmen kita juga pada keluarga kita juga, dan juga hal-hal di sekitar kita juga. Oke. Terima kasih Kanita. Puji Tuhan.
Oke, kita mungkin langsung ke pengumuman aja ya. Slide-nya boleh ditayangkan. Oke. Oke, teman-teman. Jadi pengumumannya, bagi mungkin teman-teman yang baru bergabung atau mungkin yang melihat ini ya rekaman ini follow kami di @host.of.praise ataupun lihat juga semua rekaman dan juga termasuk yang jazz juga yang hari Kamis, setiap hari Kamis itu ada di House of Praise Bandung juga di YouTube ya. Lalu Sabtu kita akan melaksanakan Miracle Room secara offline di Gereja Melania. Miracle Room ini mungkin bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang kurang tahu gimana, maksudnya itu doa syafaat ya. Lalu Selasa ini kita akan Selasa minggu depan kita akan rosario bersama secara online. Lalu Kamis kita akan jazz. Jadi Kamis minggu depan tidak ada PD tapi adanya jazz. Ya, apalagi ada pengumuman lagi, teman Ci? Oke, sudah ada. Oke. Demikian kita kembali tundukkan kepala. Kita tenangkan hati kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas segala ciptaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami juga bisa berkumpul Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Kami mendengarkan pewartaan dari Kanita Tuhan, mengenai komitmen Tuhan, bahwa komitmen bukan hanya mengutamakan pelayanan saja Tuhan. Ya mungkin kadang kami masih salah untuk melakukannya Tuhan. Masih salah untuk menjalaninya Tuhan. Kadang kami juga melupakan keluarga kami atau mungkin komitmen-komitmen kami seperti studi kami ataupun pekerjaan kami. Biarlah Tuhan, kami bisa sungguh-sungguh Tuhan memiliki komitmen yang teguh, memiliki komitmen yang tidak setengah-setengah pada Engkau, dan menghayati komitmen itu dengan tepat Tuhan. Sungguh kami bisa menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada, tidak hanya di gereja tapi juga keluarga kami juga, mungkin juga lingkungan sekolah kami, lingkungan kerja kami, bukan menjadi batu sandungan. Dan juga untuk juga negara ini juga yang kita mencintai. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang berkati juga Kanita. Kau yang berkati setiap pelayanan di tempatnya Tuhan. Dan sungguh Tuhan, hidup Kanita juga dibimbing Tuhan dalam segala karya pewarnaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah mengirimkan Kanita pada malam hari ini. Biarlah segala sabda-Mu yang disampaikan bisa sungguh mekar dan berbuka dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang menjadikan kami manusia yang baru dari hari ini. Dan juga khususnya juga pada Agustus ini juga kami merayakan ulang tahun Indonesia yang ke-77. Biarlah Tuhan kemuliaan-Mu nampak Tuhan dalam Indonesia.
Penyelamatan-Mu ada Tuhan di Indonesia. Ketobatan-Mu meliputi Indonesia. Karena Engkau lah yang layak dipujikan oleh kami semua. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu. Karena tercinta negeriku Indonesia, berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu. Karena tercinta negeriku Indonesia, ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu. Karena tercinta negeriku Indonesia, ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, oh, bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Setiap pekerjaan kami bagi kemuliaan Tuhan. Setiap keluarga kami bagi kemuliaan Tuhan. Setiap diri kami, segala aspek dalam diri kami bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas malam yang sungguh indah Tuhan. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing Tuhan, ataupun juga segera beristirahat. Berkatilah kami Tuhan, agar kami bisa menutup hari ini dengan baik, dan kami bisa bangun Tuhan untuk besok menyambut hari indah yang berasal daripada Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Demi Kristus, Tuhan dan mengantara kami. Amin. Dalam Bapa, Putra, Roh Kudus.